قال تعلم وتعلم تذكر تذكير النفاء والإجفاء إفادة والاستفادة والأثرة نصوص كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وقربه الدعاء إلى الهدى عند الرشد الخير ابتغاء مرضاته وقربه وصل خاتم عند الموت ففينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي آبائه وإخوانه الأنبياء مرسلين والمشايخ نبتي وقدرهم وسرورهم أنوارهم ولول الخالدين في الآخرة وكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت بعد عمر طويل عباد الله ورضا صحة كاملة وزكوها في رأسه معنوية وفي البرية ولمن محمد صلى الله عليه وسلم ويا علماء الله يفتح علينا وتعجب النبي وتعالى نقول فتوح الملوك والرسل والجسورة والتنسس رب الحبيب والملكة المقربين من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, kita sehat walafiat. Itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus merangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan yang lalu dari kitab Muqaddimah Ad-Duramiyah. Terakhir di masalah bab tayammum. Bab tayammum. Tayamum terakhir faslun sudah kita bahas tentang masalah tayamum dan asbab, ya, sebab-sebab tayamum. Juga kemarin sudah bahas terakhir masalah jabirah, ya, masalah jabirah, perban dan sebagainya. Sekarang syarat-syarat tayamum faslun, kama qala radhiyallahu anhu faslun syurutut tayamum asyaratun.
Adapun ini suatu pasal. Adapun syurut tayamum itu asyaratun itu 10. An yakuna biturabin. Yang pertama, al-awwal yakuna biturab. Harus dengan debu. Nggak boleh dengan selain debu. Ya, di pasir. Tahu debu ya? Debu yang beleduk itu. Kalau di anu itu kan ada debu bang. Debu yang berterbangan itu debu. Bukan pasir. Pasir beda lagi. Komel itu pasir. Nggak boleh dengan selain debu. Wa yakuna tahiran. Dan harus suci debunya itu. Wa la yakuna mustakmalan. Dan tidak boleh mustakmal. Ya, tidak boleh mustakmal. Wa yuqalitahu dakikun. Dan harus dan tidak boleh tidak boleh mustakmal ya. Mustakmal maksudnya sudah dipakai untuk tayam. Tidak boleh debu yang sudah dipakai untuk tayamum dipakai lagi. Sama dengan air, tidak boleh mustakmal. Kemudian terus wala yukhalitahu dakikun wa nahwuh. Dan tidak boleh mencampuri akan debu tadi. Dan itu hendaknya tidak yukhalitu mencampuri hu ing turab akan debu tadi dakikun. Tepung, wa nahwuh dan sebangsanya tepung. Kemudian apa? Nggak boleh campuri tepung ya, kecampuran tepung apa? Debunya itu nggak boleh kecampuran semacam tepung atau selain debu tadi. Wahyak sidahu. Kemudian syarat tadi keberapa? Pertama harus pakai debu. Syarat kedua debunya harus suci tahiran. Syarat ketiga kalau udah mustakmalan, debunya itu tidak mustakmal. Syarat keempat, tidak kecampuran tepung. Debunya tadi tidak kecampuran tepung atau sebangsanya. Yang kelima, ayak sidahu, itu harus menyengaja. Ngejo sopo ayak sidahu ing turab. Ngejo sopo mutayamim. Menyengaja siapa orang bertayamum itu kepada turab, kepada debu. Gimana kalau tidak sengaja itu? Gambarannya kalau tidak sengaja, falau safat hurrihu. Seandainya menerbangkan hu ing turab, apa arrihu, apa angin, faraddadahu alaih, lalu dia raddadahu alaih, lalu dia membolak-balikkan debu itu ke anggota badannya, ke dirinya, ke si mutayamim. Lam yakfihi, maka tidak mencukupi. Jadi harus menyengaja debu itu ya. Menyengaja itu memindah debu tadi, harus menyengaja. Debunya itu disengaja, bukan ketiup angin. Jadi kadang kalau seandainya angin meniup debu itu terus dia langsung memasang mukanya, ya, maka itu nggak sah karena tidak ada kesengajaan, tidak ada qasdu turab.
Wa ayyam sahawa jawede. Itu tadi syarat kelima. Yang keenam, ayam sahawa jawede betul batin. Hendaknya mengusap siapa mutayammim wajah akan wajahnya, wajah dan dua tangannya dengan torbatin dengan dua tepukan. Dengan dua tepukan. Minimal tuh ya. Minimal tuh dua tepukan. Nggak boleh dengan satu kali tepukan, nggak bisa. Satu kali. Minimal dua kali. Lebih dari dua kali boleh. Ya wajah, dia tepuk sekali belum cukup, dia ambil lagi. Tangan juga gitu. Dia tepuk, dia usap sekali belum cukup, dia tepuk lagi. 2, 3 kali, 4 kali atau lebih boleh. Tapi nggak boleh kurang dari 2 kali. Kalau 1 kali saja tidak bisa. Ya, umpama dia apa? Dia anukan itu debunya tadi di apa? Di sapu tangan atau sebangsanya yang lebar. Terus 1 kali tepukan ini untuk untuk wajah sama tangan itu tidak boleh. Minimal 2 kali tepukan. Dorbaten. Mana? Wa yuzila najasata awalan. Dan hendaknya menghilangkan siapa orang yang tayamum itu akan najis. Dia menghilangkan najis pertama kali lebih dahulu. Sebelum memulai tayamum. Ini najis yang tidak makfu ya. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau dia tayamum sebelum menghilangkan najis maka tidak sah najisnya. Kalau tidak memungkinkan menghilangkan najis ya, menghilangkan najis itu dengan apa saja. Mau ada najis sebelum tayamum dia harus hilangkan dulu najisnya itu. Kalau tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis, maka bagaimana sah sholatnya? Itu wa'ilam yumkinu shohat tayamumuhum min bin Hajar. Kalau tidak memungkinkan sah tayamumnya menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, sholat tafaqidut tuhurain. Dia sholat, jadi sholatnya orang kehilangan 2 alat bersuci. Kehilangan debu dan kehilangan air. Jadi kalau nggak mungkin untuk membersihkan aja sebelum tayamum, maka menurut Ibnu Hajar tidak ada masalah. Tetap dia tayamum dan sholat dengan tayamum. Dan menurut Imam Romli, dia nggak usah tayamum. Sholat seperti sholatnya orang yang kehilangan debu dan air. Dan sama-sama wajib qadha menurut keduanya. Ya, wajib al-qadha indahuma. Itu yang ketujuh ya. Syaratnya yang ketujuh, menghilangkan najis dulu sebelum tayamum. Wasamin yang ke-8, ayajitahida fil qiblah. Ya, berijtihad, berusaha dalam kiblat, mencari kiblat qablahu sebelum tayamum. Kalau dia tayamum sebelum menentukan kiblat tidak sah. Menurut Ibnu Hajar. Dan bisa menurut Imam Romli. Bertase ayaku abada rukul waqt. Hendaknya jatuh apa tayamumnya itu setelah masuk waktu. Yang ke-9, syaratnya tayamumnya itu harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum itu toharoh darurah. Bersuci darurat. Dan tidak ada kedaruratan untuk sholat sebelum masuk waktu sholat. Ini kan belum masuk maghrib. Dan tidak ada kedaruratan, tidak ada kewajiban untuk sholat maghrib. Dia baru dikatakan darurat ketika ada kewajiban, baru dikatakan darurat. Setelah masuk waktu maghrib, baru dia tertuju kepada dia kewajiban sholat maghrib. Yang mana
kuncinya sholat adalah bersuci. Nah ketika itu dia baru boleh tayamum karena darurat. Karena sudah tertuju pada dia kewajiban sholat maghrib, sedangkan alat bersuci berupa air itu tidak ada atau dia tidak usah pakai air, maka baru tertuju kepada dia tayamum. Maka syaratnya ayyakoa iku yang tertumi po tayamum pada dukul waktu sawisnya mancingnya waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu nggak boleh kecuali setelah masuk waktu suci kita untuk tayamum untuk sholat maghrib. Tidak boleh kecuali setelah masuk maghrib baru tayamum. Kalau wudhu boleh. Mau wudhu tadi asar belum batal. Atau setelah tadi jam 5, setengah 5 dia wudhu untuk sholat maghrib tidak apa-apa. Kalau tayamum itu darurat. Mengganti wudhu. Maka tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu sholat. Ya. Yang ke-10, ayat tayamum likuli fardin ainiyin. Tayamum untuk setiap fardu ain. Kenapa? Karena fardu kifayah seperti sholat jenazah itu dianggap sunnah. Dalam masalah ini dianggap seperti sholat sunnah. Sehingga umpama asar ada jenazah, dia boleh tayamum sekaligus untuk sholat asar dan sholat jenazah. Walaupun jenazah itu fardu tapi fardu kifayah. Yang wajib itu setiap fardu ain. Jenazah kan fardu kifayah, tidak termasuk di situ. Maka untuk jenazah boleh diikutkan tayamumnya sholat fardu. Masalah kasus tayamum, jenazah itu seolah seperti sholat jenazah itu seolah seperti sholat sunnah. Ya. Meskipun nazar, meskipun jamak ya, meskipun jamak. Untuk dikau Ibn Abbas dalam pendapat 15, pemina sunnah ayu sholli bi tayammumin wahid ila sholatan wahidah. Ayu sholli bi tayammumin wahid ila sholatan wahidah. Termasuk sunnah, hendaknya dia tidak sholat dengan tayamum yang satu kecuali sholat yang satu. Ini walaupun pendapat qaul Ibnu Abbas, tapi ada kalimat wa minas sunnah. Maka itu hukumnya seperti hadis yang marfu kepada Rasulullah. Karena kalau sahabat bilang wa minas sunnah, itu berarti disandarkan ke Rasulullah. Karena muktamad menurut jumhur ahli usul fikih, qaul sahabat bukan merupakan dalil. Bukan merupakan dalil qaul sahabat. Kecuali kalau sahabat itu ada tanda-tanda bahwa itu rofa ke Rasulullah seperti ini. Wa minas sunnah. Termasuk sunnah itu berarti ada tanda bahwa itu marfu ke Rasulullah SAW. Faslun. Wudu tayamumi khamsatun. Adapun fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Tadi syaratnya. Tadi syaratnya tayamum ada 10. Sekarang rukun tayamum. Jadi kalau wudu kan ada arkanul wudu, ya kan? Niat membasuh, wajah membasuh, kedua tangan mengusap, sebagian kepala membasuh, 2 kaki sampai mata kaki itu sama tertib, itu namanya arkanul wudu. Jadi arkanul tayamum, ini rukun tayamum. Rukunnya tayamum itu fardunya tayamum. Wudu tayamum khamsatun. Rukunnya tayamum itu ada 5. Al-awwalu an-naqlu. Yang pertama adalah naqlu turab. Yang pertama itu adalah nakal. Memindah debu. Ini seperti tadi ya, memindah. Tadi menyengaja. Menyengaja debu. Ini memindah. Harus dipindah debu itu. Bukan tangannya langsung tapi dipindah dari satu tempat, dia pindah ke tangannya. Dia pindah, ini namanya naqlu turab. Ya, tangannya memindah, ini memindah debu namanya. Memindah dari tempatnya debu ke namanya naqlu turab. Baru diusap. Tak boleh langsung diusapkan gitu. Itu kayak dari angin keterbangan terus langsung mukanya disetorkan ke angin itu. Harus tetap ada naqlu, memindah. Ya hadang debunya itu umpama dengan tangan itu boleh. Dan debu terus dihadang dengan tangan baru. Namanya naqlu, memindah debu. Mirip dengan menyengaja, tapi kalau menyengaja itu lebih kepada kesengajaannya itu. Kalau nakal itu lebih kepada memindahnya tadi.
Ya. Ya. Ay uksuduhu bin nakli itu. Maka menyengaja untuk memindah. Ya. Menyengaja untuk memindah debu. Maka kesengajaannya itu dianggap sebagai syarat. Sedangkan memindahnya itu dianggap sebagai rukun. Satu paket ya. Menyengaja memindah debu. Qasdun nakli. Dari segi kesengajaannya itu syarat. Dari segi nakalnya itu dianggap rukun. Terus yang kedua, asani niatul istibahati. Niat istibahah supaya diperbolehkan sholat. Jadi niat supaya diperbolehkan sholat. Karena tayamum ini kan toharo do'ifah. Toharo darurat. Sekaligus toharo do'ifah. Toharo yang lemah. Seperti wudhu. Yang kuat. Dan wudhu kan toharo yang asli. Aslinya kan wudhu. Tayamum itu pengganti darurat saja. Maka niatnya bukan niat raful hadas. Niatnya istibahah. Nawaitu tayamum istibahati fardis sholah. Bukan nawaitu tayamum rafil. Bukan nawaitu tayamum rafil hadasi. Saya niat tayamum untuk mengangkat hadas. Bukan. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Tapi nawaitu tayamum istibahati fardis sholah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu. Asalnya kan tidak boleh sholat fardu kecuali dengan wudhu. Maka tayamum itu niatnya supaya diperbolehkan. Wajibu qarnuha. Dan wajib apa qarnuha? Wajib membarengkan niat itu bidorbi. Wajib membarengkan niat tadi dengan menepuk. Dengan menepuk atau memindah tadi. Wastidamatuha ila masih wajib. Dan wajib istidamah. Ya, melanggengkan niat sampai masih wajib. Sampai mengusap wajahnya. Ya. Jadi wajib apa? Membarengkan niat dengan menepuk. Jadi niatnya itu mulai menepuk debu. Menepuk debu itu niat. Nah itu tayamum al-istibahati fardis sholat. Dia nepuk ini niat. Dan niatnya tetap pada hati sampai mengusap wajah. Niatnya tetap pada hati sampai mengusap wajah. Dan menurut Ibnu Hajar, seandainya luput niatnya itu setelah menepuk gini, belum sampai mengusap wajah, terus niat tayamumnya luput dari hatinya, maka tidak sah menurut Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli sah. Kalau dia hadirkan lagi niatnya, ketika mengusap wajah, dia hadirkan lagi niat tayamumnya tadi, sah. Walaupun antara menepuk sama apa, mengusap ini tengah-tengah itu dia luput, niatnya hilang dari hati. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak sah. Harus kornun niyah. Istidamatun niyah. Melanggengkan niat mulai dari menepuk sampai mengusap wajah. Habis itu, sampai mengusap wajah hilang niatnya tidak apa-apa. Jadi, niat istibahah dan syaratnya niat wajib muqaronah dan istidamah. Wajib membarengkan niat dengan menepuk dan melanggengkan niat sampai mengusap wajah. Fa'inna wa bitayamum istibahat al-fardi. Dan jika niat siapa orang tadi syakhs bitayamum dengan niat atau mutayamim dengan tayamumnya syakhs atau mutayamim istibahat al-fardi, dia niat istibahat al-fardi supaya diperbolehkan sholat fardu. Sholat bil fardo, maka sholat siapa orang tadi dengan tayamumnya al-fardo, sholat fardu, wan naflah, sholat dan sholat sunnah. Sholat fardu sekaligus sholat sunnah. Awin naflah atau sholat sunnah saja. Awis sholata. Dan tahu niat sholat sunnah saja ya. Atau nawa istibahatin awin nafla ya. Nafla itu an-nafla yang kedua, awin nafla itu maktuf ke awin nafli, maaf. Ya. Ya. Awin nafli. Nafla itu yang pertama nafla ya. Sholat bil fardo wan nafla. Nafla maktuf ke fardo. Awin nafli ya itu. Nafal yang kedua itu kasroh. Majur maktuf ke
Mana? Istiba'ah. Maaf. Naflah kedua juga mansub juga, cuma atafnya beda. Atafnya naflah kedua itu ke istibahata. Ke istibahatal fardi. Kalau naflah yang pertama, maksudnya ke fardo. Sholat bihil fardo. Fa'inawa mukalamu niat sopa mutayamim. Kita kelawan tayamumi mutayamim. Ing istibahata. Niat ing istibahata fardi. Supaya membolehkan fardu. Sholat moko sholat sopa mutayamim bihi kelawan tayamumi. Al fardo sholat fardu wa naflah dan sholat sunnah. Awin naflah. Atau niat tayamumnya niat sholat nafil. Nah itu tayamumah di sholatin nafli umpama. Awis sholata. Atau tayamumnya niat sholat saja tanpa menyebut sholat fardu atau sholat sunnah. Nah itu tayamumah lis sholati. Nah itu tayamumah lis sholat. Aw sholatal janazati. Atau niat tayamumnya cuma untuk sholat jenazah. Nah itu tayamumah lis sholatil janazati. Maka apa? Maka lam yusolli. Maka ora sholat sapa mutayamim bi kelawan tayamum al fardho ing sholat fardu. Jadi kalau niatnya nawaitu tayamum alis tibati fardis sholah supaya diperbolehkan sholat fardu, boleh dengan tayamumnya tadi dia boleh sholat sunnah, boleh sholat fardu dengan tayamumnya. Tapi kalau niat tayamumnya cuma nawaitu tayamum alis tibati sholat tanpa ada fardu, maka dia tidak boleh sholat fardu dengan tayamumnya itu. Cuma boleh sholat sunnah atau di bawahnya sholat sunnah. Nah, itu sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu sama dengan, dianggap di sini sama dengan sholat sunnah dalam bab tayamum. Paham ya? Asali itu rukun ketiga dari tayamum, mashu wajhihi, mengusap wajahnya mutayamim, wajahnya orang yang tayamum atau syakhs tadi. Mengusap wajah ini ketentuannya sama dengan wudhu ya. Sama dengan mengusap wajah ketika wudhu. Cuma bedanya kalau wudhu itu kan, cuma bedanya tayamum itu tidak perlu memaksakan untuk masuknya debu itu ke sela-sela kayak rambut, alis. Karena sifatnya debu kan sulit. Kalau air memang gampang masuk. Kalau debu yang penting dia merasa sudah rata, sudah cukup. Tidak harus dia paksa masuk ke debunya itu ke sela-sela. Itu aja bedanya. Selebihnya sama dengan ketentuan membasuh muka ketika wudhu. Itu batas-batasnya sama dengan wudhu. Batas-batasnya wajah di tayamum ini sama dengan batasnya wajah pada wudhu. Al-khamisu yang kelima, at-tartibu bainal mashaini. Tertib antara dua usapan. Tertib antara dua usapan. Tapi tidak wajib tertib untuk dua nakalaini. Tidak wajib tertib untuk nakalain. Untuk dua pemindah. Contoh, dia mindahkan debu. Umpama dia mindahkan debu. Ya, dia pindahkan debu. Ini pemindahan pertama. Terus dia pindahkan lagi. Ini pemindahan kedua. Yang pemindahan kedua boleh untuk wajah. Pemindahan pertama untuk tangan. Ini tartib itu, tartib fil masafakotnya. Tartibnya itu pada mengusap saja, bukan pada pemindahan. Maka boleh pemindahan yang kedua dipakai untuk basuh wajah, pemindahan pertama dipakai untuk. Jadi yang wajib tartib itu cuma pada masahnya, pada mengusapnya. Bainal masahin. Jadi harus mengusap wajah dulu baru mengusap tangan. Itulah bainan nakalain itu. Bukan antara dua nakal. Tidak wajib tertib antara dua nakal. Ya. Terus wasunanuhu, adapun sunahnya tayamum. Saya sekalian itu. Habis itu masuk bab haid. Sunahnya tayamum taqdimul yumna, mendahulukan kanan sama dengan wudu ya, mendahulukan kanan. Wa a'la wajhi, ini juga sama dengan wudu. A'la wajhi, mendahulukan bagian atas wajah. Mendahulukan bagian atas wajah. Dari atas dulu ke bawah. Walaupun boleh dari mana, tapi sunnahnya di atas. Takhfiful ghubar, menipiskan debu. Sunnahnya tayamum itu menipiskan debu. Jadi habis ngambil debu, itu ditipiskan. Tepuk,
ditipiskan, baik dengan cara dikentrok atau dengan cara ditiup, boleh. Di debu itu tipiskan. Sering saya sampaikan ke orang awam juga terutama, karena khawatirnya salah persepsi. Jadi tayamum itu jangan dianggap seperti orang pakai bedak ya. Hingga harus tebel. Malah sunnahnya justru ditipiskan debunya itu. Sunnahnya ditipiskan debu tadi atau ditiup. Lalu jangan digambarkan harus pakai kayak bedak gitu. Harus ketara kok. Debunya itu harus kelihatan begitu enggak. Pokoknya kerasa ada debu ya sudah cukup. Karena khawatir orang awam salah persepsi, dianggapnya tayamum itu. Yang penting kerasa bang, ada debunya kerasa ada debu. Sunnah malah ditipiskan. Takhfif. Wal muhalatu, sunnahnya muhala, nuli-nuli sinambung. Habis wajah langsung tangan. Wa tafriqul asabi, dan sunnahnya tafrik, merenggangkan jari-jari. Supaya apa? Merenggangkan jari-jari supaya debu itu masuk. Kalau direnggangkan debu itu masuk ke sela-sela jari. Terutama tepukan yang kedua untuk tangan. Supaya tangannya merata, debunya itu masuk ke sela-sela. Maka sunnahnya direnggangkan. Supaya masuk ke... Nasul khotim atau khotam, menarik cincin, mencabut cincin. Ini sunnah untuk tepukan pertama. Kalau tepukan kedua, wajib dicabut cincinnya, karena tepukan kedua untuk tangan. Tepukan pertama biasanya untuk wajah. Kalau untuk wajah kan masih, walaupun udah dicabutnya masih kena yang lain. Tapi kalau untuk tangan ini nggak dicabut, nggak bisa, karena jangan disamakan dengan air. Kalau wudu itu sunnah saja dicabut, ya, dengan syarat tidak terlalu rapat ya. Artinya air itu tanpa dicabut pun air itu dia yakin bakal masuk ke cincinnya. Kalau dia yakin itu terlalu rapat, maka tidak masuk air ya, tetap wajib dicabut. Di sunnah menarik cincin, mencabut cincin. Wajibun nasufi tsaniyah, ini wajib mencabut cincin di kedua, di tepukan dorba tsaniyah. Di tepukan kedua itu wajib. Karena tepukan kedua untuk tangan. Wa min sunanihi, termasuk sunahnya tayamum, utawi imrarul yadi alal udwi, melewatkan tangan atas anggota badan. Melewatkan tangan atas anggota badan. Ini semacam dalek ya, semacam menggosok kalau dalam wudu itu. Ya, tentu tidak seperti menggosoknya wudu ya. Wa masul adud, sunnahnya apa? Mengusap lengan atas. Adud itu lengan atas, antara siku sampai pundak itu adud. Ini maksudnya melebihkan ya, seperti dalam wudu. Wa adamu tikrar, sunnahnya tidak ada pengulangan. Tanpa pengulangan, tidak ada pengulangan. Kalau wudu kan sunnahnya 3 kali. Kalau tayamum malah tidak sunnah 3 kali. Malah sunnahnya cuma sekali. Malah tidak sunnah 3 kali. Wal istiqbal, sunnahnya menghadap kiblat. Wa syahadatani ba'dahu, dan membaca 2 kalimat syahadat setelah tayamum. Jadi seperti doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu majal tawabin. Sunnah tetap membaca doa wudu setelah tayamum. Sama, setelah mandi wajib juga sunnah membaca doa itu, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu, sama di sunnah. Wa malam yajid ma'an wala turaban sholal fardhu wa adahu wa ada. Dan siapa-siapa tidak mendapati ma'an banyu akan air, wala turaban tidak juga mendapati turab, debu, sholal fardhu wa adahu, maka dia sholat fardu sendirian, wa ada, dan mengulang. Karena hormat waktu. Dan dia mengulang nanti. Mengulang. Ketika dapat debu di tempat yang tidak perlu mengulang tayamumnya, maka dia mengulang dengan debu. Atau ketika dapat air. Seperti halnya sudah kita jelaskan di masalah bab mengulang sholat, permasalahan mengulang sholat dalam tayamum. Wallahu bisawab. Faslun wa aqallul haidi, paling sedikitnya haid. Dan pertanyaan dari situ dulu lah. Itu head sampai bab head.
Nanti kita pulang bapak dia dulu di Zubatnya. Daripada ada azan lah, coba.